Hari ini saya sebagai coach dan Bu Leonita sebagai coach, kita akan mengangkat sebuah kasus di mana kasus tersebut yaitu seorang anak bernama Siti, seorang siswi yang berbakat dalam bidang agama, khususnya murotal. Siti akan diberi tugas untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba MAPSI cabang murotal pada tingkat kecamatan. Tapi tampaknya Siti masih ragu dan merasa kurang percaya diri, sehingga Siti tidak mau untuk mengikuti lomba murotal tingkat kecamatan Gemawang tersebut. Nah, sekarang siap mulai Bu Leo? Siap, Pak. Assalamualaikum Pak Takrowi. Waalaikumsalam Mbak Siti. Sini ikut Bapak sebentar. Bagaimana kabar Mbak Siti hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini juga? Alhamdulillah, Bapak juga baik kabarnya. Bapak ingin ngobrol sebentar dengan Mbak Siti. Bisa? Bapak tidak mengganggu waktunya ya? Oh iya, Pak. Tidak mengganggu kok, Pak. Ada apa ya? Begini, Bapak hanya ingin ngobrol saja. Kemarin kan Pak Guru sudah mengumumkan bahwa akan ada perlombaan MAPSI tingkat kecamatan Gemawang. Nah, Bapak lihat kamu sangat berbakat dalam bidang murotal. Kamu suaranya juga merdu kayak kiroah, koriah. Tapi mengapa kamu tidak mau mengikuti lomba, Mbak Siti? Sebenarnya saya ingin ngobrol dengan Pak Takrowi tentang lomba ini, tapi saya malu, Pak. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngobrol dengan Pak Takrowi. Jadi apa yang bisa Bapak bantu, Mbak Siti? Apa tujuan yang ingin kamu dapatkan setelah ngobrol dengan Bapak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Kalau sudah dapat solusi, masih ada lagi tidak yang ingin kamu dapatkan? Sebenarnya saya merasa kurang percaya diri kalau harus ikut lomba murotal tingkat kecamatan. Apa yang membuat kamu kurang percaya diri untuk ikut lomba murotal tingkat kecamatan ini? Sebenarnya saya itu kurang percaya diri, Pak. Saya takut kalau saya kalah. Coba ceritakan apa sebabnya kamu tidak percaya diri. Saya bingung. Sebenarnya saya juga mau, Pak, ikut lomba, tapi saya kurang pede dan saya takut kalau kalah. Saya grogi kalau lomba tingkat kecamatan. Saya dinilai oleh guru-guru lain yang belum saya kenal. Biasanya saya mengikuti lomba murotal itu hanya di depan orang-orang yang saya kenal, seperti di desa atau di sekolah. Selama ini Mbak Siti sudah mengikuti lomba murotal di lingkungan desa dan sekolah. Bahkan Mbak Siti mendapat juara 1. Coba ceritakan pada Bapak apa yang Mbak Siti lakukan untuk mempersiapkan lomba tersebut hingga menjadi juara. Sebenarnya setiap saya mau mengikuti lomba murotal itu saya selalu berlatih di depan cermin, Pak. Saya juga selalu berlatih dengan bapak saya. Jadi jika ada yang kurang, bapak saya memberi masukan kepada saya, Pak. Oh, jadi kalau Bapak simpulkan, kenapa kamu tidak mau mengikuti lomba adzan ini? Karena kamu tak percaya diri tampil di depan orang yang belum kamu kenal. Apakah betul begitu, Mbak Siti? Iya betul, Pak. Saya membayangkan harus murotal di depan orang yang belum saya kenal. Saya malu. Jadi saya kurang percaya diri. Saya minder, Pak, harus bersaing dengan teman dari SD lain. Oke, sekarang Mbak Siti sudah tahu masalahnya. Ada lagi masalah yang lain, Mbak Siti? Tidak ada, Pak. Sebetulnya teman-teman dan
keluarga sudah mendukung saya untuk mengikuti lomba ini. Nah, itu kata kuncinya, teman-teman dan keluarga sudah support kamu loh. Berarti mereka menganggap kamu itu bisa loh, Mbak. Jadi, rencana apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu ini? Saya masih bingung, Pak, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Oke, dari penjelasan Mbak Siti, jelaskan hal mana yang menjadi prioritas dari Mbak Siti. Jadi saya harus menghadap Pak Edi untuk melatih saya, dan setelah berlatih saya akan mencoba tampil dulu di depan teman-teman dan bapak-bapak ibu guru di sekolah. Kalau di rumah saya akan berlatih dengan bapak saya seperti biasanya. Saya harus percaya diri karena ternyata banyak yang telah mendukung saya untuk mengikuti lomba murotal ini, dan saya yakin saya bisa, Pak, untuk ikut lomba. Wah, bagus Mbak Siti. Kira-kira masih ada hal lain lagi atau tidak? Saya akan berlatih di depan bapak-bapak ibu guru dan teman-teman, Pak, agar saya mendapatkan masukan dari teman-teman dan bapak ibu guru juga jika masih ada kekurangan. Nah, Bapak suka sekali dengan ide kamu. Jadi, coba jelaskan lagi apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Saya akan menghubungi Pak Edi sebagai guru agama untuk melatih murotal. Kemudian, saya akan tampil di depan teman-teman dan bapak ibu guru agar bisa mendapatkan masukan jika masih ada kekurangannya nanti. Baik, dari obrolan kali ini coba ceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya, Mbak. Jadi, yang pertama, saya akan meyakinkan diri saya kalau saya ini bisa dan mampu. Dan saya akan berlatih seperti biasanya, Pak. Oke, pinter Mbak Siti. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk mempersiapkan lomba ini, Mbak Siti? Setelah ini, saya akan langsung menghubungi Pak Edi, guru agama, untuk mengatur jadwal dan melatih saya murotal. Setelah itu, saya akan mencoba tampil di depan teman-teman dan bapak ibu guru agar bisa mendapatkan masukan jika masih ada kekurangan, Pak. Kalau di rumah, saya akan berlatih dengan bapak. Kira-kira siapa yang bisa membantu kamu untuk mempersiapkan ini, Mbak Siti? Tentunya Pak Edi sebagai guru agama, teman-teman, bapak ibu guru, dan bapak saya di rumah, Pak. Sip, hebat kamu. Kamu pasti bisa, Mbak Siti. Kalau belum dicoba, kamu belum tahu kemampuan kamu. Pokoknya tetap semangat, tetap percaya diri ya. Semoga kamu mendapat juara. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Siti, semoga sukses ya. Pasti Pak, bismillah. Demikian tadi praktek coaching antara saya, Takrawi Nur Arifin, sebagai coach bersama Ibu Leonita Eli Lindari sebagai coaching. Mohon masukannya mungkin dari Bu Titi Budi Rahayu terlebih dahulu. Oke. Dari saya Nanti dulu yang mungkin bisa. Pak, dari Oh coachingnya. iya Pak, Dari dari sini Bu Leonita dulu ya. Oh, oke, dari koci dulu, nggih. Dari Oh koci. ya, siap. Bapak beliau. Terima kasih Pak Takrawi. Alhamdulillah untuk kegiatan coaching hari ini yang kita lakukan dan Pak Takrawi sebagai coach, saya sebagai coachingnya. Dalam hal ini Pak Takrawi sudah melakukan alur tirta dan Pak Takrawi sudah melaksanakan peran Pak Takrawi sebagai coach dengan baik, sehingga saya sebagai coach bisa mencari potensi apa yang harus saya gali, materi masalah apa yang saya alami, dan solusi apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai coach. Terima kasih Pak Fakrowi, sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih Ibu Leonita. Untuk selanjutnya Bu Titi monggo. Terima kasih Pak Takrawi. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya yang baru saja dipraktekkan oleh Pak Takrawi sebagai coach dan Bu Leonita sebagai coach, yaitu dari tahapan yang sudah diperagakan tadi sudah mencerminkan alur tirta, yaitu terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sudah sesuai, sudah pas, sehingga koci dapat dapat menentukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Jadi coach dalam fasilitasi murid sudah bisa belajar dari situasi yang dihadapi dengan membuat keputusan dari permasalahan dengan bijaksana. Itu saja dari saya Pak Takrawi. Hebat, selamat. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Untuk yang terakhir saya mau mencoba merefleksikan diri saya terhadap apa yang tadi saya praktekkan sebagai coach, sementara Bu Leonita sebagai coachnya. Mungkin hari ini saya belajar banyak dan insya Allah nantinya akan bermanfaat bagi pembelajaran untuk anak-anak, murid, dan juga rekan sejawat apabila ada hal yang diperlukan praktek coaching semacam ini. Dan saya merasa masih banyak kekurangan. Di antaranya yang saya sadari sendiri, saya itu kayaknya itu memang yang perlu ditingkatkan itu kurang apa itu kemarin kalau kurang masuk, kurang hadir sepenuhnya itu Bu. Kurang mendengarkan dari coachingnya. Dan ini saya berjanji akan mencoba untuk memperbaikinya. Demikian tanggapan atau refleksi dari diri saya sendiri sebagai coach. Terima kasih.